Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanto Rudianto dan rekan saya Bapak Ferdi Hardiansah Akbar, ahli media. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas mengenai analisis isu kontemporer atau proxy war. Sebelum membahas lebih jauh mengenai isu kontemporer mengenai proxy war, kita akan membahas mengenai proxy war terlebih dahulu. Nah, apa sih proxy war? Proxy war adalah istilah yang merujuk pada konflik di antara dua negara, di mana negara tersebut tidak serta-merta terlibat langsung dalam peperangan karena melibatkan proksi atau kaki tangan. Perang proksi merupakan bagian dari modus perang asimetrik, sehingga berbeda jenis dengan perang konvensional. Nah, perang proksi sendiri digunakan untuk meminimalisir kerugian yang terjadi seperti perang konvensional. Kemudian selanjutnya ada analisis isu kontemporer menggunakan metode pentahelix, di mana model ini mengelompokkan berbagai pihak dalam beberapa elemen, yaitu diantaranya governments atau pemerintah, kemudian academics, dunia pendidikan, bisnis, dunia usaha, community, masyarakat atau komunitas, serta media. Teknik ini dipakai untuk menganalisa mengapa isu tersebut terjadi atau faktor apa yang mendorong isu tersebut muncul. Nah, salah satu contoh yang saya angkat ke dalam materi ini atau presentasi ini yaitu yang pertama, ujaran kebencian kepada Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, di mana isu ini sempat muncul dan memanas pada saat puncaknya waktu Pilpres. Untuk analisa dari elemen yang pertama, yaitu government, di mana kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak efektif atau tidak maksimal. Dalam hal ini, publik merasa bahwa kinerja dari pemerintahan memang jauh dari harapan. Kemudian untuk analisa dari elemen yang kedua, yaitu dari akademik, di mana masih kurangnya peran dunia pendidikan dalam menapis isu negatif di media sosial maupun media massa. Kemudian yang ketiga, elemen ketiga dari bisnis, yaitu kebijakan pemerintah hanya menguntungkan sebagian pihak golongan tertentu. Nah, ini memang tidak dipungkiri bahwa dari tuntutan politik menyebabkan para wakil rakyat telah membuat kebijakan yang hanya menguntungkan kepada golongan tertentu. Kemudian untuk elemen yang keempat, analisa dari elemen yang keempat yaitu community, yaitu adanya LSM atau ormas yang memanfaatkan situasi ketidakharmonisan antara pemerintah dengan masyarakat. Dari ormas itu sendiri memang tidak terlepas dari kepentingan politik. Nah, dengan adanya isu tersebut, dimanfaatkan ormas sebagai momen untuk menjatuhkan lawan politik. Nah, dari kejadian tersebut, jelas ormas dapat mengambil keuntungan. Kemudian untuk analisa elemen yang kelima yaitu media, di mana besarnya dampak berita hoax yang mempengaruhi dan merubah cara pandang masyarakat terhadap pemerintah. Nah, di era digitalisasi ini, memang penyebaran hoax memang sulit untuk dikendalikan. Nah, kemudian selanjutnya, isu kontemporer proxy war yang kedua, kami mengangkat mengenai masalah terorisme dan radikalisme. Untuk analisa dari sisi government, yaitu terdapat dugaan publik bahwa terorisme dan radikalisme yang terjadi merupakan kondisi yang justru sengaja diciptakan oleh pemerintah untuk menutupi atau mengalihkan perhatian terhadap isu yang lebih besar. Kemudian dari sisi akademik, dari elemen akademik, pendidikan moral dan bela negara di bagian akademik masih kurang. Nah, kemudian yang ketiga, dari elemen bisnis, terdapat pelaku usaha yang memanfaatkan isu terorisme dan radikalisme untuk kepentingan bisnisnya. Nah, ini hanya sebagai contoh saja, misalnya pelaku usaha kaos distro yang bertuliskan anti teroris. Nah, kaos tersebut kan akan laku di pasaran jika isu teroris tersebut populer. Maka bisa saja pelaku usaha yang memiliki kepentingan ikut menggembar-gembor isu tersebut agar titik balik dari isu tersebut dapat menguntungkan bisnisnya. Kemudian dari elemen community, terorisme dan radikalisme berkembang di dalam LSM atau ormas.
Nah, hal ini karena ada oknum tertentu yang melakukan tindakan terorisme dan radikalisme yang mengatasnamakan ormas. Maka tumbuhlah pandangan masyarakat bahwa ormas tersebut telah melakukan tindakan terorisme dan radikalisme. Kemudian dari elemen media, kurangnya integritas dari media dalam memfilter berita terorisme dan radikalisme. Jadi di dalam media tersebut atau seperti media sosial, terlalu banyak berita-berita mengenai terorisme dan radikalisme yang dijadikan bahan dalam menarik keuntungan dari pemberitaan tersebut. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Bapak Ferdi. Silahkan Pak. Terima kasih kepada Bapak Yanto Rudianto MD yang telah memberikan waktunya. Nah, di sini kita langsung pada analisis pemecahan isu dari beberapa isu atau masalah dengan menggunakan metode USG. Apa itu USG? Yaitu U, yaitu urgensi, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. S-nya yaitu seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Dan growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Nah, dari isu masalah ujaran kebencian kepada Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dan teroris, dan kedua isu terorisme dan radikalisme, di sini kita bisa lihat dari nilai dari kriterianya, yaitu dari USG-nya. Untuk urgensinya, ujaran kebencian mendapatkan poin 4, untuk seriusnya, tingkat seriusnya poin 4 juga, dan untuk growth-nya atau memburuknya, pertumbuhan memburuk, kemungkinan memburuk isu tersebut yaitu adalah 4 juga sama. Nah, untuk terorisme di sini urgensi sama 4, seriusnya 3, dan mendapatkan poin growth-nya sebesar 3. Nah, di sini nilai prioritas yang pertama angka ini ya, kita menjelaskan angka 4 dan angka 3. Angka 1 sangat tidak mendesak, angka 2 tidak mendesak, 3 cukup mendesak, 4 mendesak, 5 sangat mendesak. Kenapa? Pada kasus ujaran kebencian terhadap Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo itu sangat diprioritaskan dalam penanganannya, karena bahwa Indonesia itu simbolnya bisa dikatakan juga adanya seorang presiden. Nah, seorang presiden di sini selaku pemimpin dalam satu negara, ketika masyarakatnya sudah tidak percaya lagi ataupun sudah membenci terhadap seorang pimpinannya, yaitu tandanya negara tersebut sedang kacau-kacaunya dalam artian stabilitas negara, stabilitas keamanan negara sedang tidak baik. Nah, ketika stabilitas negara tidak baik, sehingga perekonomian akan semakin merosot. Karena apa? Pihak pengusaha pun tidak akan mengambil resiko terlalu tinggi ketika ingin berinvestor di Indonesia. Lanjut lagi, ketika kondisi stabilitas sosial kita rusak, orang-orang yang mempunyai kepentingan, orang luar yang mempunyai kepentingan untuk mempengaruhi masyarakat Indonesia supaya kepentingannya tercapai, itu akan lebih gampang masuk, seperti kasus dalam sejarah kita, yaitu orang-orang yang politikus orang Belanda dulu sering menggunakan dengan metode divide et impera. Nah, di sanalah ketika masyarakat sudah tidak sejalan dengan pemerintah,
mekanisme divide et impera dapat dilaksanakan dengan sangat mudah, kemungkinannya seperti itu. Lanjut. Nah, kita lanjut di sini analisis masalah dengan menggunakan fishbone. Ya, di sini kita akan lihat beberapa penyebab. Fishbone itu adalah mengaitkan antara penyebab dan akibat. Nah, di sini penyebabnya yang pertama yaitu adalah provokasi dan mosi ketidakpercayaan. Dalam artian provokasi yang di sini akibat dari provokasi tersebut penyebabnya muncullah ketidakpercayaan terhadap pemerintah sehingga gampang sekali terprovokasi. Nah, di sini ada pihak supplier atau suppliers. Nah, di sini yang supply menyuplai isu-isu demi terdapatnya atau dia mempunyai kepentingan tertentu sehingga kondisi sosial di negara tidak stabil. Nah, di sini penerimanya terprovokasi dan muncullah rasa ketidakpercayaan terhadap sistem atau pemerintahan. Nah, di sini dari penyebab yang keduanya yaitu dari segi sistem perebutan kekuasaan dan kebijakan publik tidak berjalan dengan baik. Nah, dari skillnya, kemampuannya di sini posisi jabatan tidak sesuai kompetensi, SDM tidak kompeten, yang itu sangat pada akhirnya ketika ada isu-isu kontemporer atau proxy war, kita lebih spesifiknya di sana terlalu gampangnya bangsa ini terpengaruhi baik dari paradigmanya ataupun ideologinya dan nasionalismenya. Nah, kita di sini juga harus menganalisis dari segi SWOT-nya, yaitu dari segi kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan. Dari segi kekuatan yaitu kita penerapan undang-undang IT secara tegas. Dalam artian undang-undang IT harus dipertegas kembali dan meningkatkan cyber security. Untuk kelemahannya kebijakan publik yang berbenturan dengan kepentingan politik. Untuk peluangnya yaitu transparansi informasi kepada publik, edukasi, dan melalui berbagai media. Dan untuk hambatannya yaitu pandangan buruk publik, merebaknya hoax. Nah, ini pandangan buruk publik terhadap pemerintah yang semakin kuat. Ini karena yang tadi kembali lagi itu adalah tujuan dari proxy war. Tujuan dari proxy war intinya adalah menciptakan pandangan buruk dari publik terhadap pemerintah. Seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Kita kembalikan lagi kepada Bapak Yanto Rudianto AMD. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ferdi Hadiansah Akbar, ahli media yang telah memberikan penjelasannya. Demikian presentasi mengenai isu kontemporer proxy war. Konten ini kami buat semata-mata untuk media pembelajaran dalam melaksanakan tugas Latsar CPNS. Jika ada yang perlu dikoreksi, rekan-rekan bisa meninggalkan pesan di kolom komentar. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.